Shalom Mama dan Saudara semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang tafsir surat 1 Petrus 2 ayat 1-3 yang menggunakan metode historis kritis. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Brasilia Betrias Ledo dengan NIM 20210062. Yang kedua, Ella Roiselan dengan NIM 20210058. Yang ketiga, Hendrik Manupaja dengan NIM 19210075. Yang keempat, Januarista Tripenaga Abineno dengan NIM 20210051. Yang kelima, Jessica Velovesia Masu dengan NIM 20210061. Dan yang keenam, Jonathan Rudolf Mesak dengan NIM 20210027. Selamat menyaksikan. Kami kelompok 5 membahas mengenai penafsiran metode historis kritis dari surat umum. Kitab yang kami pilih adalah 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kami tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan judul Lahir Baru di dalam Kristus dengan meninggalkan kehidupan lama menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3 dan implikasinya bagi orang percaya masa kini. Kelahiran baru adalah suatu peristiwa rohani di mana Allah memberikan kehidupan baru kepada diri seseorang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga dia mengalami persatuan dengannya. Kelahiran baru merupakan peristiwa spiritual yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada manusia yang percaya kepada pemerintahan Injil. Kelahiran baru membuat seseorang memiliki kodrat dan asal-usul yang baru, serta perjalanan masuk kepada hubungan yang baru dengan Allah, sehingga orang percaya dapat mengungkapkan hidup yang baru. Teks 1 Petrus pasal 1 ayat 21-23 menyampaikan bahwa oleh karena Yesus manusia telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal, sehingga manusia dapat percaya kepada Allah serta memiliki iman dan pengharapan yang tertuju kepada Allah. Petrus mengaitkan tindakan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas kepada jemaat penerima suratnya dengan karya penebusan Kristus, sehingga jemaat harus lebih sungguh-sungguh dalam mengamalkan kasih persaudaraan karena mereka telah dilahirkan kembali. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 1-3 menasihati bahwa ada hal yang harus dibuang ketika kita menjadi manusia baru, yaitu membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dosa-dosa mengganggu hubungan dengan sesama dan hubungan dengan Tuhan. Sumber kekuatan untuk dapat tetap hidup kudus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, tidak berubah dan sekaligus menjadi sumber yang tidak habis-habisnya mengisi kehidupan orang-orang percaya. Bab 1, konteks historis surat 1 Petrus 2 ayat 1-3. Penulis surat, pandangan tradisional. Penulis memperkenalkan diri sebagai Petrus Rasul Yesus, terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Maksudnya adalah Simon Petrus yang biasa disebutkan sebagai orang pertama dalam daftar rasul-rasul. Juga dalam 1 Petrus 1, penulis sekali lagi memperkenalkan dirinya sebagai teman penatua. Maksudnya penatua yang setingkat dengan penatua lainnya dalam jemaat. Dalam kanon Muratori, 1 Petrus belum disebutkan. Irenaeus dalam bukunya Against Heresies tahun 200 Masehi menyebut Rasul Petrus sebagai penulis surat ini. Pandangan modern sekitar abad ke-19, para ahli perjanjian baru meragukan Rasul Petrus sebagai penulis surat ini, walaupun ada juga yang tetap mempertahankan Petrus sebagai penulisnya. Keraguan para ahli itu didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, dari segi bahasanya. 1 Petrus memiliki bahasa yang bagus. Oleh karena itu sulit dibayangkan seorang nelayan di Galilea seperti Petrus mampu menulis sebagus itu. Yang kedua, tidak ada informasi sedikit pun tentang pribadi penulis, selain katakan bahwa ia berada di Babylon. Terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-13. Yang ketiga, sebutan Kristen kita jumpai dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Sebutan ini dijumpai untuk pertama kalinya dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dan Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Kisah Para Rasul sendiri ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Menurut surat Plinius, seorang pejabat Roma, bahwa sebutan Kristen di daerah itu sudah menjadi lazim sekitar tahun 110. Yang keempat, pikiran penulis sangat dekat dengan pikiran Paulus, padahal Petrus tidak pernah menjadi pengikut Paulus. Dan yang kelima, tidak ada satu pasal pun
Ini yang menunjukkan bahwa penulis telah melihat dan mendengar dari Yesus secara langsung, meskipun penulis menasihati jemaat yang ia sapa agar mengikuti jejak Yesus. Yang terjadi adalah penulis mengangkat gagasan tentang Yesus yang dibangkitkan dan di dalam roh. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara, suatu gagasan yang baru muncul di kemudian hari. Dengan demikian jelas bahwa Petrus sang rasul masih diragukan sebagai penulis surat ini. Jika demikian, dapat diduga juga bahwa surat ini ditulis oleh seorang penatua yang mahir dalam perjanjian lama dan tradisi Kristen. Rasul Petrus mengakui bahwa surat pertama ini ditulis dengan bantuan Silas sebagai juru tulisnya. Jadi kami menyimpulkan bahwa surat ini adalah Rasul Petrus dengan bantuan Silas. Waktu penulisan surat. Menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 14-15, orang Kristen dinista dan mengalami banyak penderitaan. Keadaan ini menunjuk kepada pemerintahan Kaisar Domitianus abad 93-96. Pada waktu itu kekristenan sudah menyebar di Asia Kecil sesuai dengan surat Pliny tahun 90 Masehi. Oleh karena itu, kita dapat perkirakan surat ini ditulis antara tahun 70-100 Masehi. Penulis menyimpulkan surat ini ditulis antara tahun 70-100 Masehi karena surat ini ditulis oleh Rasul Petrus yang jelas jika dia yang menulis maka waktu penulisannya terjadi sebelum dia meninggal, yakni pada masa penganiayaan orang-orang Kristen yang dimulai oleh Kaisar Nero. Tempat penulisan surat. Tempat penulisan surat ini pun sulit ditentukan dengan pasti. Menurut keterangan 1 Petrus pasal 5 ayat 13, surat ini ditulis di Babylon. Dalam perjanjian baru ada dua tempat yang biasanya disebut dengan nama Babylon. Yang pertama Babel, yang terletak di pinggir sungai Efrat di Mesopotamia. Akan tetapi tidak ada satupun informasi yang kita peroleh bahwa Petrus pernah pergi ke Babylon di Mesopotamia itu, sehingga sulit menerima solusi ini. Yang kedua, kota Roma. Di kalangan orang Yahudi dan Kristen, kota Roma dijuluki atau diejek sebagai Babylon karena menjadi lambing segala kejahatan yang melawan Allah. Di kalangan Kristen, sindiran terhadap Roma sebagai Babylon ini dapat kita jumpai dalam Wahyu pasal 14 ayat 8, Wahyu pasal 16 ayat 19, dan pasal 17 ayat 19 karena kebobrokan moralnya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 13, yang di Babylon kawanmu yang terpilih, yang mengalamatkan salamnya kepada orang Kristen, si alamat mungkin sekali adalah suatu gereja Kristen. Babylon di sini disamakan dengan kota di pantai Efrat, dan juga dengan markas tentara Romawi di tepi Nil, sekarang Kairo. Tapi adalah lebih tepat disamakan dengan kota Roma. Jadi penulis memilih tempat penulisan adalah Babylon di tepi Efrat. Yang berikut, maksud dan tujuan surat. Maksud dan tujuan utama surat ini ialah untuk menguatkan iman para pembaca yang sedang merasakan tekanan dan penganiayaan karena percaya untuk Kristus. Petrus mengingatkan para pembacanya akan Injil tentang Yesus Kristus yang adalah jaminan keinginan mereka. Sebab Yesus Kristus sudah mati, hidup kembali dan berjanji akan datang lagi. Atas landasan itu, mereka berhasratnya rela dan tahan menderita sambil menyadari bahwa penderitaan mereka adalah ujian. Apakah mereka betul-betul percaya untuk Kristus? Juga mereka harus yakin bahwa mereka akan dibalas oleh Tuhan pada kala Yesus Kristus kembali. Di samping menguatkan iman para pembacanya yang sedang dalam kesukaran itu, Petrus rindu supaya mereka hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang berikut ciri khas surat. Ciri sastra yang menonjol dalam surat ini adalah sapaan yang berisi anjuran dengan menggunakan sejumlah bahan perenesis. Dari segi sastra, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 11 memiliki perbedaan dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan pasal 5 ayat 11. Perbedaan yang menonjol adalah sikap tentang penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 11, penderitaan digambarkan sebagai suatu kemungkinan yang muncul dari orang bukan Kristen. Akan tetapi, mulai pasal 4 ayat 13, terdapat acuan kepada nyala api siksaan. Siksaan itu sudah terjadi bagi mereka, bahkan terhadap semua orang Kristen. Berdasarkan perbedaan ini, maka disimpulkan bahwa 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 12 merupakan bahan asli, yang kemudian diperluas dalam pasal 4 ayat 12 sampai pasal 5 ayat 11. Namun demikian perlu dicatat bahwa tema penderitaan mencakup kedua bagian itu. Pertama, penderitaan dipandang sebagai ujian. Yang kedua, penderitaan orang Kristen dihubungkan dengan penderitaan Kristus. Yang ketiga, penderitaan itu merupakan kehendak Allah. Yang keempat, penderitaan dan kemuliaan di masa depan. Lingkungan penerima. Yang pertama, situasi keagamaan.
Jemaat yang disapa oleh penulis 1 Petrus adalah jemaat yang baru menjadi Kristen. Jemaat-jemaat ini memiliki latar belakang kafir dan sekaligus hidup di tengah lingkungan kafir. Rupanya kekristenan pada waktu 1 Petrus ditulis telah merambat ke beberapa daerah pedalaman di Asia Kecil, yaitu daerah Pontus, Kapadokia, Galatia, Asia, dan Betania. Istilah orang pendatang yang dikenakan kepada para pembaca merujuk pada orang-orang yang dianggap asing dalam masyarakat. Pada waktu itu, orang yang menjadi Kristen dianggap asing karena mereka tidak mau bergabung dalam penyembahan-penyembahan berhala, sehingga mereka dikucilkan dari masyarakat. Istilah itu juga dipakai untuk menunjuk kepada orang Kristen yang tinggal di dunia sebagai pendatang. Berikut beberapa kepercayaan dan juga ajaran yang mempengaruhi. Yang pertama, agama Yahudi. Orang Yahudi sangat ketat memegang norma-norma yang menyangkut moral pribadi dan sosial. Beberapa di antara mereka sepenuhnya menganut agama Yahudi dengan menerima semua ajaran Perjanjian Lama. Dalam 1 Petrus, perdebatan di kalangan jemaat mula-mula mengenai moralitas dan upacara agama Yahudi merupakan gejala dari suatu masalah yang jauh lebih mendasar. Pada zaman Perjanjian Lama, menjadi warga umat Allah bukanlah soal berperilaku sama seperti orang-orang lain yang sepaham. Sewaktu orang Kristen menyatakan bahwa Yesus datang untuk memenuhi janji-janji Allah dalam Perjanjian Lama, maka itulah janji-janji yang pasti akan teringat oleh orang Yahudi. Dan orang-orang Kristen sendiri percaya bahwa apa yang mereka sedang alami melalui kehadiran Yesus dan kuasa Roh Kudus menjadikan mereka ahli waris Abraham sendiri. Itu sebabnya hukum Taurat dan Sunat menjadi isu penting di dalam jemaat. Kalau Perjanjian Lama dibaca secara biasa, itulah satu-satunya cara bagi seseorang, apakah lahir sebagai orang Yahudi atau orang bukan Yahudi, untuk menjadi warga umat Perjanjian Allah. Yang berikut, penyembahan berhala. Petrus mengingatkan jemaat yang ia sapa dalam surat ini bahwa sebagai umat pilihan Allah, mereka telah dipisahkan dari masyarakat di mana mereka hidup dan menurut keinginan mereka. Dahulu ketika mereka masih kafir, mereka hidup menurut nafsu kebodohan mereka. Pada waktu itu mereka hidup dalam cara hidup yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang menurut tradisi, yang dicirikan dengan kehidupan menurut nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Petrus menyadari bahwa jemaat itu masih hidup dalam dunia. Ia menasihati agar menjauhkan diri dari penyembahan kepada berhala dan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan kekudusan mereka. Situasi ekonomi. Keadaan ekonomi dalam lingkungan kekuasaan Yunani Romawi bertumpu di kota. Tanah-tanah pertanian pada umumnya menjadi milik para tuan tanah atau pemodal yang tinggal di kota. Selain menjadi pejabat dalam bidang pemerintahan, mereka juga memiliki tanah pertanian yang luas di desa-desa pedalaman. Keadaan yang sama juga terjadi di Palestina. Dalam mengurus tanah-tanah pertanian milik para pejabat di kota, peranan para pekerja bayaran dan budak-budak sangat penting. Di dunia Yunani Romawi, peranan para budak itu sangat besar dalam menjalankan roda perekonomian. Demi memperlancar roda pemerintahan dan roda perekonomian, maka diperlukan suatu sistem keuangan yang baik, dan di setiap daerah, bahkan kota dapat mencetak uang sendiri. Di seluruh daerah kekuasaan, Roma berlaku mata uang denarius yang dicetak oleh pemerintahan pusat, dan uang itu cukup bertahan. Yang berikut situasi budaya. Kebudayaan Yunani berkembang dengan pesat karena kebudayaan Yunani pada dasarnya adalah kebudayaan kota, dan karena itu harus dikembangkan di kota. Gaya pemerintahan juga berbeda dengan gaya pemerintahan di kota-kota lain di timur. Kota-kota di timur dibangun tanpa banyak perencanaan, sementara kota-kota Yunani direncanakan secara baik. Rakyat tidak hanya menikmati gaya kota-kota itu, tetapi juga mempelajari bahasa dan kebudayaan Yunani. Bahasa Yunani pada masa itu memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Bahasa Yunani digunakan secara luas oleh orang-orang kecil dan miskin. Sejumlah penulis dalam dunia Yunani dan Romawi juga menggunakan atau dipengaruhi oleh bahasa Yunani ini. Kebudayaan Yunani tidak hanya berkembang melalui bahasa, tetapi juga melalui pendidikan. Pengaruh kebudayaan Yunani ini begitu kuat sehingga pada masa pemerintahan Roma, pendidikan Yunani menjadi salah satu prasyarat untuk berkembang di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Tanpa pendidikan itu, orang tidak dapat bergerak secara leluasa dalam wilayah kerajaan Roma. Surat 1 Petrus pun ditulis dalam bahasa Yunani dengan gaya sastra yang sangat baik.
Oke, baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Jessica Felicia Masu dengan NIM 20210061, bab 2, kajian eksegetis 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 3. A. Pengantar. Pada bagian ini penulis akan membahas secara spesifik tentang nas yang hendak dikaji, yaitu 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 3. Penulis akan memilih kajian eksegetis dengan memaparkan tempat nas dalam konteks, kritik sastra, bidang kehidupan, kritik nas, tafsiran ayat per ayat, dan menarik karisma teologis. B. Tempat nas dalam konteks. Yang pertama, konteks umum. Surat Petrus yang pertama termasuk ke dalam surat-surat Perjanjian Baru yang dikenal sebagai surat-surat Katolik atau umum. Ada penjelasan terhadap sebuah sebutan tersebut. Disarankan agar surat-surat ini disebut demikian sebab ditujukan pada gereja secara luas, berbeda dari surat-surat Paulus yang hanya ditujukan pada jemaat tertentu. Garis besar isi surat 1 Petrus ayat pasal 1 ayat 1 hingga 2, alamat pasal 1 ayat 3 hingga 21, pengharapan yang hidup dan cara kita menyambutnya. Pasal 1 ayat 22 hingga 25, pasal 2 ayat 1 hingga 3, firman yang hidup dan cara kita menyambutnya. Pasal 2 ayat 4 hingga 10, batu yang hidup dan cara kita menghubunginya. Pasal 2 ayat 11 hingga 17, selaku warga negara. Pasal 2 ayat 18 hingga 25, hamba. Pasal 3 ayat 1 hingga 7, orang yang telah kawin. Pasal 3 ayat 8 hingga 22, pasal 4 ayat 1 hingga 6, berhubungan dengan orang luar serta bertahan dalam kesusahan. Pasal 4 ayat 7 hingga 11, berhubungan dengan orang beriman serta saling melayani. Pasal 4 ayat 12 hingga 19, bersukacita dengan berserah kedatangan Tuhan telah dekat. Pasal 5 ayat 1 hingga 4, semua penatua harus menjadi teladan. Pasal 5 ayat 5 hingga 11, semua orang harus merendahkan diri dan berjaga-jaga telah beroleh kemuliaan. Pasal 5 ayat 12 hingga 14 menutup. Dari penjelasan di atas, maka nas 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 3 termasuk dalam firman yang hidup dan cara kita menghubungi. Pada bagian ini, Petrus mau menyampaikan bagaimana firman yang hidup dan bagaimana kita akan terhubung dengan firman yang hidup. Yang kedua, konteks khusus. Pada bagian ini, potong akan kembali dijelaskan firman dalam teks 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 3, dengan teks sebelumnya yaitu 1 Petrus 1 ayat 13 hingga 15, dan juga teks terdahulu yaitu 1 Petrus 2 ayat 4 hingga 10. Hubungan dengan teks terdahulu 1 Petrus 1 ayat 13 hingga 25, dalam nas ini mengingatkan keselamatan dan kabar baik. Seperti telah dikemukakan, maka orang Kristen dipanggil untuk mewujudkan kerajinan di bidang akal budi dan kepatuhan di bidang moral. Hal ini dilakukan dengan menantikan dalam kesukaan dan kepercayaan penuh akan kasih karunia yang akan disampaikan pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hidup secara demikian dalam terang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Menurut ketaatan Lukas 12 ayat 13 hingga 48, ketaatan ini hendaknya dilaksanakan yang berkelakuan menurut teladan kesucian Allah yang telah memanggil mereka kepadanya. Inilah penawar satu-satunya yang positif untuk mencegah kehidupan mereka dicekoki oleh keinginan-keinginan yang berlawanan, yang asalnya dari zaman kegelapan yang dahulu menguasai mereka. Hawa nafsu yang tidak terkendalikan merupakan akibat dari kedugalan rohani. Tapi pola kehidupan yang ditetapkan oleh Allah untuk umatnya didasarkan atas pola perilakunya sendiri. Seperti telah dinyatakan ayat 17, di sini kembali kita temukan bahwa setiap orang yang menyatakan diri sebagai anak dari Bapa yang di surga, yang berkedudukan juga sebagai hakim yang maha adil, dituntut untuk berkelakuan yang sesuai selama hidup di dunia ini, sebab kehidupan ini hendaknya dianggap masa musafir yang singkat dari hadiratnya. Ayat 18 hingga 19, alasan lain untuk hidup sesuai tuntutan yaitu orang Kristen telah dibebaskan dari kesia-siaan yang terdapat baik dalam tahayul kafir maupun dalam tata cara lahir Farisi, dan kebebasan ini telah dibeli dengan harga yang tinggi. Sedangkan dalam ayat 20 hingga 21 dalam nas ini menyebutkan nama Kristus, Petrus mengarahkan urayanya kepada keagungan karya Kristus dan buah-buahnya. Ia menekankan hal ini dari sudut prasejarahnya yang transendental atau tak terjangkau oleh batasan duniawi. Ungkapan pada zaman akhir yang berhubungan dengan hal Kristus menempatkan diri memberi tekanan pada harkat Kristus yang terakhir. Pekerjaan Kristus yang sedemikian agung mengingat pula bahwa Allah telah membangkitkan dan meluhurkan Dia, melengkapi orang Kristen dengan dasar-dasar yang lebih dari cukup agar dengan sepenuhnya percaya kepada Allah.
Sebagai tujuan baik untuk iman sekarang ini, demikian pula untuk pengharapan di masa mendatang. Pada ayat 22 hingga 25 pada bagian kembali mengingatkan kepada kasih persaudaraan, ketaatan yang dikemukakan, ayat 2 dan ayat 14 akan menghasilkan kemurnian hidup yang dituntut di hadapan Allah dari orang-orang yang seharusnya mencerminkan kesucian Bapa. Demikian pula hendaknya membawa kasih yang tulen terhadap sesama Kristen. Kebenaran kasih itu hendaknya dinyatakan secara tekun atau bersungguh-sungguh dan mendalam atau dengan segenap hati. Dasar untuk kasih demikian dikemukakan ialah orang bersangkutan wajib mengambil bagian dalam kelahiran baru yang berasal dari surga, yang dijadikan dengan perantaraan firman Allah yang hidup dan yang kekal. Petrus menyamakan firman Allah yang dapat melahirkan kembali itu dengan pengabaran Injil. Yang kedua, hubungan dengan teks kemudian 1 Petrus 2 ayat 4 hingga 10. Pertumbuhan kekristenan dapat dilihat baik dari segi persekutuan maupun segi perseorangan. Sekarang Petrus mengarahkan perhatiannya kepada persekutuan. Pemikiran yang dilahirkan begitu mengaruhkan Petrus yang ingin mencampurkan gambaran-gambaran yang dihadapkannya. Namun jalan pemikirannya cukup mudah dimengerti. Dalam persekutuan yang tetap teguh dengan Kristus, yaitu batu yang hidup, orang Kristen akan menjadi batu yang hidup pula sama seperti Kristus. Fungsi batu bukannya untuk disimpan menyendiri, melainkan dihubungkan satu dengan yang lain, begitu rupa dengan menjadi suatu bangunan. Tapi hal ini hanya melukiskan satu segi dari hidup persekutuan. Dan bila hanya dari segi ini saja, maka gambaran ini tidak mencakupi seluruhnya. Jelas bila batu-batu itu yang dibangun menjadi satu tubuh, maka fungsinya menjadi pasif. Karena itu, Petrus mengalihkan pemikirannya dari bangunan yang dikemukakan dalam hal ini baik Allah kepada orang-orang yang giat bekerja di dalam gedung itu, di mana mereka berbakti bersama-sama. Inilah yang merupakan segi kegiatan aktif yang ada dalam kehidupan keluarga Kristen. Dalam ayat-ayat ini merupakan sisipan Petrus mengarahkan pikirannya kembali kepada batu yang hidup, dan ia membuktikan bahwa keduanya digenapi dalam Kristus, yang satu untuk orang percaya dan yang kedua untuk orang yang tidak percaya. Apapun reaksi manusia, apakah ia datang kepada batu yang hidup di dalam iman ataukah membuangnya seperti tukang bangunan, tapi kehendak Allah mengatasi segala-galanya, Kristus yang menjadi batu pencuru, maka orang-orang yang tidak taat pada firman Allah hanya dapat tersandung dan terjatuh olehnya, sebagaimana Allah tentu menentukannya. C. Kritik sastra. Kitab 1 Petrus disampaikan kepada pembaca dalam bentuk sebuah surat, di mana pendahulunya berbunyi, dari Petrus Rasul Yesus Kristus, pada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia Kecil dan Bithania, yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. 1 Petrus 1 ayat 1 hingga 2. Tulisan ini merupakan pembukaan sebuah surat atau flashback. Pembukaan surat ini berisi nama penulis surat dan alamat tujuan surat itu ditulis. Surat 1 Petrus termasuk dalam surat am atau surat umum, karena surat ini tidak hanya ditujukan pada suatu jemaat secara khusus dan tidak juga kepada orang tertentu. Surat ini ditujukan kepada pembaca pada umumnya. Secara khusus penulis menyebutkan beberapa jemaat di daerah Pontus, Kappadokia, Galatia, Asia dan Bithania, di mana daerah-daerah ini berada pada wilayah Asia Kecil atau Asia Tenggara. Surat 1 Petrus sendiri memiliki kesamaan yang dengan surat-surat lain dalam Perjanjian Baru, yakni baik 1 Petrus, Yakobus, Efesus, dan Kolose sama-sama menentukan pola pengajaran yang unsurnya sebagai berikut: panggilan membuang dosa dan keinginan-keinginan hidup kekafiran, 1 Petrus 2 ayat 1 dan 11. Panggilan berjaga-jaga dan berdoa dua kali dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 8. Panggilan melawan iblis, 1 Petrus 5 ayat 8. Panggilan berendah hati secara Kristen, menundukkan diri dan mengutamakan kepentingan orang lain dan kepentingan diri sendiri, 1 Petrus 2 ayat 11 dan 1 Petrus 3 ayat 9. Berdasarkan pemaparan di atas, kami mengidentifikasikan bahwa jenis sastra surat 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 3 termasuk dalam genre atau tulisan epistolari, di mana hal ini dapat kita buktikan dalam pembukaan surat yang terdapat dalam surat 1 Petrus. Subgender dari teks ini berjenis bene, yakni penulisannya memberitakan kepada pembaca tentang apa yang telah diketahuinya
Hal ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa Petrus sedang memberi nasihat dan petunjuk sosial tentang bagaimana umatnya untuk berlaku sebagai orang Kristen dan mempertanggungjawabkan iman kepercayaan mereka dengan cara yang baik. D. Bidang kehidupan, Sit im Leben. Surat 1 Petrus ditulis pada tahap awal penganiayaan oleh Nero terhadap orang Kristen yang ada di Roma, di mana pada saat itu Petrus sedang berada di sana. Meskipun tidak ada bukti bahwa penganiayaan itu menyebar ke Asia Kecil, namun ketika Petrus melihat apa yang terjadi di sana, ia merasa bahwa tinggal menunggu waktu saja untuk kejahatan itu sampai ke daerah-daerah lain. Karena itu, Petrus menulis surat ini agar saudara-saudara seiman yang ada di daerah-daerah lain memperoleh keyakinan bahwa pencobaan datang, mereka tidak sendirian dalam penderitaan mereka. Orang lain juga menderita, tetapi yang penting ialah Allah selalu memelihara mereka. Jemaat yang disapa oleh penulis 1 Petrus sendiri ialah jemaat yang baru menjadi Kristen. 1 Petrus 1 ayat 18, 1 Petrus 23 ayat 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3, 1 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Petrus 4 ayat 3 dan 4. Jemaat-jemaat ini memiliki latar belakang kafir dan sekaligus hidup di tengah lingkungan yang kafir. Kebanyakan anggota jemaat berasal dari golongan bawah. Banyak di antara mereka adalah Buddha dan para perempuan yang suaminya kafir, di mana mereka menjadi sasaran penganiayaan dari masyarakat yang ada di sekitar mereka. Difitnah dan dibawa ke pengadilan, mereka dianiaya karena identitas Kristen mereka dan akhirnya hidup menyendiri atau mengisolasi diri dari masyarakat. Dalam situasi yang demikian, penulis mengajak dan meyakinkan jemaat untuk tabah karena ia yakin bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Penulis meminta jemaat untuk tetap tunduk kepada pemerintah, para suami dan istri diminta untuk bertanggung jawab dalam keluarga, dan bagi seluruh jemaat yang hidup dengan keadilan. Sikap ketundukan dan tabah dan memenuhi keadilan memang mengakibatkan penderitaan, tapi jemaat diminta untuk sabar dengan semua itu, sama seperti Kristus yang telah mengalami penderitaan sampai disalibkan dan mati karena dosa-dosa manusia, tetapi bangkit demi keselamatan manusia dan keselamatan itu tersedia bagi semua umat manusia. Oleh karena itu, penulis meminta agar jemaat terus memelihara imannya dalam situasi lingkungan yang tidak bersahabat dengan mereka, agar mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Saya akan membaca bagian kritik nas. Yang pertama, kita menggunakan naskah Genti yaitu Greek New Testament dari 1 Petrus 2 ayat 1-3, yaitu apotemenoi oun dan kakian kai nantan dolon kai upokreseis kai tonous kai pasas katalias. Ayat yang kedua, hos aptigeneta breipe to logikon adolon gala potesta iva en auto OCTT eis soterian. Ayat yang ketiga, egusaste oti Christos ho Koreos. Yang pada teks separatus ada frasi, yaitu pada ayat yang ketiga itu ada frasi pertama yaitu B bagian A. A sendiri berarti jikalau terdapat tanda B yang hampir mendasari keaslian manuskrip. Jadi terdapat manuskrip P72 yang menyatakan bahwa kata ini disalin di Kolokni Cita pada abad ketiga atau 4. Kata ini didukung oleh Kodeks Sinicius yaitu Aleph bintang yang disalin dari manuskrip asli Kodeks Alexandrus yang disalin dari London pada abad ke-5, Kodeks Vaticanus yang disalin di Roma pada abad ke-4. Selain itu juga terdapat beberapa inisial bernomor mengikuti yaitu 1735 pada abad ke-10. Hasil itu it menunjukkan adanya naskah-naskah Itala atau Latin tua. Hasil itu ada manuskrip yang disalin Santa Petersburg pada abad ke-9. Hasil itu Kop menunjukkan pada versi Koptik. Sa memberikan tanda bahwa versi Koptik memaknai dialek Saidi. Bo memberi tanda bahwa versi Koptik memakai dialek Bohirai. Arm memberi tanda versi Amerika. Gio memberi tanda versi Georgian, merupakan versi Papa Gereja Latin pada tahun 358.
1/2 menunjukkan 2 kali muncul dalam tulisan Bapa Gereja, dan 1 kali mendapat dukungan. Habis itu ada variasi kedua, yaitu tentang pair, yang berarti sebab. Terdapat tanda alef yang disalin dari London abad ke-4, itu tanda pangkat 2 yang menandakan kronologis korektor mengoreksi manuskrip. 2. Codex Ephraemi Rexensis C yang disalin di Paris abad ke-5. Codex P disalin di Athos pada abad ke-9. Hasil itu angka 33 itu manuskrip yang ke-33 pada abad yang ke-9. Hasil itu selain itu juga terdapat beberapa penulisan nomor yang mengikuti, yaitu minuskul 81 pada abad ke-1044, minuskul 322 pada abad yang ke-15, minuskul 323 pada abad yang ke-12. Ada juga minuskul yang +36 pada abad yang ke-9 atau 11 atau 12. Ada minuskul 945 pada abad yang ke-11. Ada juga minuskul 1067 pada abad yang ke-14, minuskul 1175 pada abad ke-10, minuskul 1241 pada abad ke-12, minuskul 1243 pada abad yang ke-11, minuskul 1292 pada abad yang ke-12, minuskul 1409 pada abad yang ke-14, minuskul 1505 pada abad ke-12, minuskul 1611 pada abad ke-12, minuskul 1739 pada abad ke-10, minuskul 1852 pada abad yang ke-13. Itu terjemahan per ayat. Pada bagian terjemahan terdapat teks 1 Petrus 4:7-11. Kami menggunakan beberapa versi terjemahan Alkitab, yaitu Greek New Testament dan King James Version, lembaga Alkitab terjemahan baru, dan terjemahan penulis. Di sini kami kelompok menggunakan karena itu buanglah segala kejahatan dan tipuan dan segala macam-macam kemunafikan. Kami menemukan 4 kata kunci dalam ayat ini, yaitu penentuan 4 kata kunci ini membantu memahami dengan baik tentang apa saja harus ditinggalkan oleh orang Kristen percaya Tuhan. Kata kunci pertama adalah apetemono, yang merupakan kata auris partisipal, middle nominatif maskulin jamak, dan kata apostemi yang artinya membuang. Kedua, dolon yang merupakan kata benakus status maskulin tunggal, dan dolos artinya tipuan. Yang pertama, terjemahan ayat ini perbedaan lain menerjemahkan sebagai apetemono yang artinya buanglah, sedangkan KJV menerjemahkan sebagai mengesampingkan. Kami memilih kata buanglah karena terjemahan yang tepat. Kata membuang artinya melepaskan yang tidak berguna, sehingga kami memilih kata mengesampingkan karena masih bisa digunakan kembali. Pada bagian terjemahan nanti ini terdapat perbedaan alih menerjemahkan dolon dengan arti tipu muslihat. KJV juga menerjemahkan yang kata tipu muslihat, sedangkan kami sendiri menggunakan kepalsuan atau kami menggunakan kata tipuan sebagai terjemahan yang tepat karena menggunakan arti dari yang sesuai dengan kemusinan, dan juga kata ini menurut KBBI teknik memvisualisasikan suatu situasi menurut cerita yang sedang digarap sehingga seperti kejadian sesungguhnya. Pada bagian terjemahan ini juga terdapat perbedaan alih menerjemahkan Tronos dengan arti kedengkian, sedangkan KJV menggunakan kata envious atau iri, dan dalam kamus Yunani memiliki 3 arti: kerintian, kecemburuan, dan kendirian. Kami memilih untuk menggunakan kedengkian karena kata ini mencakup akan kata kecemburuan dan kata iri. Kata iri, kedengkian sendiri berasal kata dari dengki yang menurut KBBI yaitu menaruh perasaan marah, benci, tidak suka, karena iri yang amat sangat keberuntungan. Lain karena sudah mencakup 2 tersebut sehingga kelompok memilih terjemahan ini. Dan cemburuan inilah yang harus ditinggalkan sebagai orang Kristen percayakan Tuhan. Ayat yang kedua, kami menggunakan kata-kata seolah-olah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan rohani agar kamu bertumbuh sampai keselamatan. Kami menemukan 3 kata kunci. Yang pertama yaitu host. Yang diterjemahkan oleh Elai adalah jadilah, sedangkan KJV menerjemahkan as sebagai. Kami memilih kata seolah-olah sebagai kata yang tepat untuk terjemahan penulis. Memiliki kata ini, kata merupakan kata keterangan cocok untuk awalan perumpamaan. Pada perbedaan berikutnya dalam ayat ini terdapat kata brepe yang diterjemahkan oleh Elai sebagai bayi. Terjemahan KJV menggunakan kata ini dengan babies atau bayi juga. Penulis menerjemahkan
kata ini menjadi baik karena ini merupakan kata benda jamak. Pada perbedaan berikut terdapat pada host, lain menerjemahkan dengan arti kata jadilah sama seperti, sedangkan KJV menyamakan sebagai bayi yang baru lahir. Penulis memilih untuk tidak menggunakan kata dan seperti lahir dan karena tidak ada dalam bahasa Yunani menunjukkan akan kata kai. Pada bagian ayat terdapat perbedaan, yaitu kata soterian yang memiliki arti keselamatan, sehingga penulis tidak menyetujui hal ini, dan bahasa Yunani kata ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa ketika manusia seorang menjaga kekudusan maka akan diselamatkan. Terjemahan ayatnya yang ketiga dalam GNT, ei egus saste oti trestos o kurios. Dalam KJV, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. Dalam LAI, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dalam terjemahan kelompok, bahwa jika kamu telah mencicipi kemurahan Tuhan. Penulis menemukan dua kata kunci dalam ayat ini. Pemilihan kata kunci ini agar bisa dipahami bahwa kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Kata kunci yang pertama yaitu eugasaste, yang merupakan kata kerja aorist indikatif middle dua jamak dari kata geumai yang artinya mencicipi, dan kata kunci yang kedua yaitu kata trestos yang merupakan kata sifat nominatif maskulin tunggal dari kata trestos yang artinya baik hati. Pada bagian terjemahan ayat ini terdapat perbedaan. LAI menerjemahkan kata eugasaste dengan arti mengecap, sedangkan KJV menerjemahkan kata ini dengan arti taste atau dalam bahasa Indonesianya mencicipi. Penulis memilih menggunakan kata mengecap sebagai terjemahan yang tepat karena kata mengecap, menurut KBBI, kata ini sudah mencakup kata mencicipi dan maknanya lebih luas. Pada bagian terjemahan ayat ini juga terdapat satu perbedaan lagi, yaitu LAI menerjemahkan kata trestos dengan arti kebaikan, sedangkan dalam KJV, kata ini diterjemahkan menjadi gracious yang artinya ramah. Dalam kamus Yunani, kata ini diterjemahkan dengan beberapa arti, yaitu baik hati, penuh belas kasihan, murah, dan kemurahan. Penulis memilih menggunakan kata kemurahan karena sesuai dengan arti dari kamus Yunani dan menurut KBBI adalah kebaikan dan kelimpahan. F. Tafsiran ayat per ayat. Tafsiran ayat 1. Tafsiran kelompok yaitu, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipuan, dan segala macam kemunafikan, kecemburuan, dan fitnah. Bagi semua orang yang mendengarkan Injil dan yang sekarang ingin hidup sesuai dengan peraturan kudus, buanglah pola hidup yang lama, karena dampak hidup yang lama itu dapat mengganggu kita. Tetapi seluruh dampak itu harus kita tanggalkan sekarang, sama seperti orang yang menanggalkan pakaian yang sudah kuno atau usang. Secara konkret, tindakan menanggalkan itu atau apotitemi dalam bahasa Yunani dan dalam terjemahan baru LAI yang artinya buanglah, berarti bahwa segala beban yang tidak berguna harus kita buang, supaya kita dapat membawa apa yang ditawarkan Allah. Sejak dahulu, imbauan untuk meninggalkan segala sesuatu yang tergolong hidup lama merupakan bagian pengajaran iman rasuli yang penting. Petrus menyebutkan 5 hal yang harus ditanggalkan, di antaranya kejahatan, tipu daya, kemunafikan, kecemburuan, dan fitnah. Ada 2 fitur yang menandai daftar Petrus ini secara khusus. Yang pertama, kata-kata munafik, kecemburuan, dan fitnah ditulis dalam bentuk jamak. Fenomena-fenomena seperti itu tampak dalam berbagai nuansa. Kedua, kata-kata kejahatan, tipuan, dan fitnah itu didahului oleh kata segala. Setiap bentuk kejahatan, setiap bentuk tipuan, dan segala macam ucapan fitnah. Semuanya harus dibuang, juga segala bentuk kejahatan yang sudah diperingan. Ada kata tipuan atau dalam bahasa Yunani yaitu dolos. Dolos adalah tipuan seseorang yang dilakukan untuk menipu orang lain agar dapat memenuhi keinginannya sendiri, sifat buruk manusia yang memotivasinya tidak pernah murni. Ada kata kemunafikan yang dalam bahasa Yunani yaitu hupokrisis. Hupokrites adalah sebuah kata dengan sejarah yang unik. Kata benda ini berasal dari kata hupekrisnetai yang artinya menjawab. Seorang hupokrites berawal dari menjadi seorang penjawab, kemudian artinya menjadi seorang aktor, orang yang turut ambil bagian dalam tanya jawab di atas panggung. Lebih lanjut, kata ini berarti menjadi seorang hipokrit, orang munafik yang setiap saat melainkan suatu peran sehingga menyembunyikan motivasinya yang sesungguh. Orang munafik ialah orang yang mengaku sebagai orang Kristen demi keuntungan dan harga dirinya sendiri, dan bukan demi pengabdian dan kemuliaan bagi Kristus. Yang berikut ada kata fitnah atau dalam bahasa Yunani yaitu kata lalia. Kata lalia adalah sebuah kata dengan makna yang pasti. Arti kata tersebut ialah kata-kata yang jahat. Kata ini hampir selalu merupakan buah kedengkian yang berasal dari dalam hati dan terjadi ketika korban tidak mempertahankan dirinya. Memang sangat menarik jika mendengar atau mengulangi gosip. Fitnah diakui orang sebagai hal yang salah, tetapi juga disukai hampir setiap orang.
Tidak ada hal yang lebih melukai hati orang dan sangat merusak kasih persaudaraan dan persekutuan Kristiani kecuali fitnah ini. Hal-hal inilah yang harus ditinggalkan oleh orang yang telah dilahirkan kembali. Namun, jika dia terus mengizinkan fitnah ini menguasai dirinya, maka persekutuan persaudaraan itu menjadi rusak. Lebih lanjut, dalam surat ini, justru ketiga ciri kejahatan terakhir ini muncul kembali melakukan kejahatan, menipu dan menfitnah. Ini menunjukkan bahwa dengan menyebutkan kejahatan, tipu muslihat dan fitnah itu, Petrus memang memaksudkan jenis-jenis doa yang tertentu, yang diawalannya secara kategoris. Kedua kejahatan lainnya, kemunafikan dan kedengkian, keduanya dalam bentuk jamak, adalah dampak-dampak konkret yang hendak disoroti Petrus secara istimewa. 4 dari 5 ciri kejahatan yang disebut oleh Petrus ini kita temukan kembali bila mana Paulus mendaftarkan dosa-dosa kefasikan di Roma. Kalau semua dosa kefasikan itu ditinggalkan secara kategoris, hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya pastinya akan menjadi baik. Dalam jemaat Kristus, suasana janganlah bercorak kefasikan. Tafsiran ayat yang kedua, tafsiran kelompok seolah-olah sama seperti bayi-bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani agar kamu bertumbuh sampai keselamatan. Tafsirannya, Petrus berusaha meyakinkan jemaat bahwa mereka adalah bagian dari umat Allah yang telah dipilih. Keberadaan mereka bagai bayi-bayi yang baru lahir. Dalam ayatnya yang kedua, kelahiran mereka telah memungkinkan mereka sebagai anggota umat Allah. Sama seperti Allah telah memanggil Israel menjadi umatnya, demikian juga jemaat tersebut. Setiap bayi yang baru lahir sangat membutuhkan susu, sehingga hidupnya tampak bergantung pada hal ini. Keinginannya untuk meminum susu hampir tak terbendung. Dalam arti tertentu, hal yang sama berlaku untuk orang Kristen yang dilahirkan kembali, yaitu orang yang lahir dari Allah dan dilahirkan dari Dia. Ini mengacu pada pasal yang ke-1 ayat 33. Petrus menggabungkan dua pemikiran yang berbeda. Yang pertama, bagaimana orang Kristen dilahirkan, dan yang kedua, dengan apa dia diberi makan. Setelah dilahirkan dari Allah melalui firman, dia selanjutnya diberi makan dengan Injil. Dia mulai mendambakan makanan murni tersebut yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Dengan demikian, seorang anak Tuhan menjadi penuh. Pada saat orang Kristen menjadi dewasa dengan cara demikian, yaitu memakan makanan rohani, maka mereka akan memperlihatkan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Makanan firman tidak tercemat, yang artinya dalam bahasa Yunani adolos dan dalam LAI artinya murni. Di dalamnya tidak ada sedikit pun percampuran dengan yang jahat. Adolos menyaris merupakan kata teknis yang menggambarkan gandum yang bersih dari sekam, dabu, atau hal-hal yang tidak berguna yang membahayakan. Dalam seluruh hikmat manusiawi, ada beberapa campuran yang berasal dari hal-hal yang tidak berguna dan membahayakan. Hanya firman Allah yang seluruhnya baik. Orang Kristen harus merindukan firman susu ini. Kata merindukan berasal dari kata Yunani epipotein, yang artinya kata ini digunakan untuk menggambarkan rusa yang merindukan sungai yang berair. Mazmur 42 ayat 2. Dan pemazmur yang merindukan keselamatan dari Tuhan terdapat dalam Mazmur 119 ayat 174. Jadi susu yang Allah beri minum kepada anak-anaknya yang baru lahir adalah firman yang disampaikannya kepada mereka. Susu ini enak sehingga mereka suka minum lebih banyak lagi. Ibrani 6 ayat 4-5. Bagi orang-orang Kristen sejati, mempelajari firman Allah bukanlah pekerjaan yang memberatkan, melainkan suatu kesukaan sebab dia tahu bahwa di sana hatinya akan menemukan makanan yang dirindukannya. Dengan memakan makanan rohani yaitu firman Tuhan, maka manusia akan bertumbuh sampai kepada keselamatan. Firman Tuhan merupakan sebuah keharusan bagi orang Kristen, sehingga orang Kristen juga harus terus memakan atau mempelajari akan kebenaran firman Tuhan sampai kepada seseorang disebut sama seperti bayi-bayi rohani yang baru lahir atau lahir baru. Lahir baru dalam hal ini meninggalkan semua hal-hal yang jahat daripada diri seseorang yang terdapat dalam ayatnya yang pertama, untuk menjadi orang-orang Kristen yang lahir baru di dalam Tuhan. Kita masuk pada tafsiran ayatnya yang ketiga. Tafsiran kelompok, bahwa jika kamu telah mencicipi kemurahan Tuhan. Dalam ayat ini, jelas bahwa para pembaca bukan lagi anak-anak yang masih makan makanan lembek, karena yang dibicarakan ialah bahwa setelah mereka satu kali mencicipi kemurahan Tuhan. Ayatnya pasal 2 ayat 3, mereka mulai sangat menyukainya. Percaya berarti makan makanan firman Tuhan dan bertumbuh terus oleh karenanya. Pengertian datang kepada Kristus pada pasal 2 ayat yang keempat bukan saja berarti saat pertobatan, melainkan menunjuk kepada hubungan dengan Kristus yang lebih permanen. Arti kata mencicipi menurut penulis adalah sudah menyantap makanan yang disajikan. Itu berarti bahwa manusia sudah menyantap atau memakan akan kemurahan Tuhan. Kata kemurahan sudah mencakup akan kebaikan, sehingga yang dinikmati di sini adalah kemurahan Tuhan. Dalam ayat ini,
Kata susu ayat yang kedua itu berasa kemurahan Allah. Anugerah dan kemurahan Allah kita cicipi terutama dalam firman-Nya. Para penerima surat ini benar-benar telah sempat mencicipi kebaikan Allah dan oleh karena itu mereka sudah mulai suka meminumnya terus. Kalimat jika kamu benar-benar telah mengecap kemurahan Tuhan sebab eiper dalam bahasa Yunani berarti seperti pastinya. Sama seperti dalam Mazmur 34 ayat 9, mereka telah mengecap kebaikan Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di pasalnya yang kedua ayat 3, pula yang pertama-tama dimaksudkan di sini ialah Tuhan sendiri. Kemurahan Allah adalah suatu sifat khas Allah. Dia itu murah hati dan dalam seluruh keberadaannya. Setiap orang boleh menikmatinya. Karena Allah yang Maha Tinggi juga murah dan penuh kasih setia. Kemurahan Tuhan, dia beri kasihnya kepada kita sehingga manusia diselamatkan dari segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Baik, kita akan masuk pada bab 3, implikasi teologis. A. Kerikma. Dari berbagai upaya dalam pengkajian yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya, penulis telah menemukan beberapa poin kerikma. Beberapa poin kerikma tersebut akan penulis kembangkan untuk diimplikasikan terkait hal kejahatan, tetapi pembaruan hidup kita mendapatkan keselamatan dari kebaikan Tuhan. Poin yang pertama yang harus ditinggalkan dan yang harus dirindukan. Jika kita ingin berbuat kejahatan, kita ingatlah Tuhan yang begitu baik kepada diri kita. Buanglah kejahatan itu, baik kejahatan tentang penipuan, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, seperti yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Dengan cara seperti apa kita bisa membuang dan dijauhkan dari pikiran yang jahat? Dengan cara kita harus takut akan Tuhan dan dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ayat 1 ini memberikan beberapa dosa sebagai contoh, yaitu kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dosa-dosa ini dijadikan sebagai contoh agar sebagai orang Kristen yang lahir baru, manusia tidak boleh lagi melakukan dosa-dosa seperti itu. Kata kejahatan artinya segala macam kejahatan, keinginan menyakiti orang lain, tipu muslihat atau tipu daya, dusta yang mencari cara untuk memenuhi segala keinginannya dengan tidak jujur, kemunafikan atau kepura-puraan, sandiwara, mengumpak atau menjilat, persahabatan atau kasih yang palsu, dan sebagainya. Kedengkian atau iri hati mewujudkan diri dalam ketidaksenangan melihat orang lain diberkati. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Jadi jelas bahwa iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kalau ada kasih, kita tidak akan iri hati, dan sebaliknya kalau ada iri hati maka di sana tidak ada kasih. Dalam gereja, seharusnya sikap yang benar adalah seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 26, yaitu kalau seorang menderita maka semua ikut menderita. Tetapi kalau seorang dihormati atau diberkati, semua bersuka cita, bukan iri hati atau bukan menunjukkan rasa tidak senang. Paulus menggambarkan orang Kristen sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Sekarang bayangkan kalau mulut kita terima makanan, mungkinkah organ tubuh yang lain seperti tangan dan kaki lalu menjadi iri hati atau tidak senang? Ini betul-betul sesuatu yang tidak masuk akal, bukan? Tetapi anehnya, hal seperti ini sering terjadi dalam gereja. Orang Kristen sering iri hati melihat saudara seimannya mendapat rumah baru, mobil, pekerjaan yang tinggi gajinya, pacar yang cantik, dan sebagainya. Bahwa iri hati adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan atau dibiarkan. Terlihat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel, yang asal mulanya adalah iri hati atau merasa tidak senang. Hal-hal inilah yang harus ditinggalkan oleh seorang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, sehingga dimanapun berada tetap mencerminkan kasih Tuhan kepada banyak orang, dan keselamatan itu dapat tersampaikan kepada banyak orang juga. Poin yang kedua, pembaruan hidup. Manusia akan terus-menerus berada dalam pembaruan hidup. Ada di dalam proses pembentukan tabiat kita dari sifat manusia yang lama ke manusia yang baru. Meski terasa sulit terkadang melawan kedagingan kita, tetapi kita diingatkan untuk tidak kalah. Kita harus menang. Kemenangan kita akan terjadi jika ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita mau dan memilih untuk hidup berkemenangan.
kita berkomitmen untuk hal itu. Hal ini yang sering sulit bagi kita sebagai orang Kristen. Banyak gagalnya kita karena faktor ini. Yang kedua adalah pertolongan dari Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus, sungguh kita perlukan Tuhan. Sungguh kita perlukan. Tuhan pasti menolong kita. Sebab itulah keinginan dan kerinduannya. Tuhan mau anak-anaknya hidup berkemenangan. Ayat 2. Seorang manusia dewasa diibaratkan seperti bayi-bayi rohani yang baru saja lahir, artinya bahwa seorang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan akan terus membutuhkan firman Tuhan agar bisa bertumbuh kepada keselamatan itu. Mari kita siap merelakan diri untuk dibentuk dan ditempa Tuhan. Pembentukan itu menyangkut pembaruan tingkah laku dan perbuatan. Ada banyak sifat lama yang tabiat dosa yang cenderung muncul. Kita harus mewaspadai hal ini. Sering proses pembentukan itu begitu sulit, tetapi kita harus rela dan siap. Kita harus mau belajar dan setia dan taat. Dengan demikian, sifat dan tabiat sebagai manusia baru akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Itulah yang dikehendaki dan yang berkenan di hadapan Allah. Poin yang ketiga, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan ditandai dengan hatinya selalu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur menjadi kekuatan kita untuk menjadi alat kesaksian dan kebaikan Tuhan di tengah dunia. Mengenal Dia dan dalam penderitaannya. Sejauh mana pengenalan kita akan Dia? Pengenalan kita akan Tuhan tidaklah benar jika bertujuan hanya untuk mendapatkan segala kepentingan dan keinginan diri. Hati yang melimpah dengan syukur tidak cukup dengan rangkaian kata, pujian, dan sanjungan, tetapi tindakan nyata dan real. Saat segala-galanya seolah tidak sesuai kenyataan, di saat itulah hati yang melimpah dengan syukur dibuktikan kebenarannya. Memang lidah tak bertulang, karenanya kita harus selaraskan antara kata sanjungan dengan kesanggupan hadapi sebuah kenyataan. PK membedakan yang murni dari yang tidak murni, tulus atau bulus. Keinginan yang timbul setiap saat akan alat uji terhadap benar tidaknya kita mengecap kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketidakpekaan terhadap segala keinginan yang timbul setia saat berpotensi menjerat kita kepada keserakahan diri atau ketamakan diri, yaitu menginginkan berkat Tuhan tetapi tidak menginginkan Tuhan, bersekutu atau berkomunikasi dengan Tuhan. Karenanya, kita tak boleh memelihara keinginan untuk hidup bergantung kepada kekayaan materi. Kehidupan manusia tidak bergantung kepada harta kekayaan yang berlimpah-limpah, karena hidup manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh dan jiwa itu kekal, tetapi tubuh itu sementara. Kepuasan hidup itu tergantung kepada kepuasan hubungan dirinya dengan Tuhan. Nas 1 Petrus pasal 2 ayat 2-3, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kemurnian yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi motif dan daya dorong yang kuat sehingga kita menyukai firman Tuhan. Untuk mendapatkan semua keinginan dan kesenangan kita yang bisa berujung kepada ketamakan yang menjajah hati dan jiwa kita, atau kerinduan untuk bertumbuh dewasa sehingga kelak siap mengambil bagian dalam tanggung jawab yang disediakannya. Jadi, bukti telah mengecap kebaikan Tuhan kita dapat peka terhadap segala keinginan diri yang timbul setiap saat. Oleh mata melihat, telinga mendengar, akan membawa kepada kematangan iman dan justru menjadikan kita kembali kanak-kanakan secara rohani. Setelah mengecap kebaikan Tuhan, hal ini seharusnya membuat kita tidak pernah gemetar dalam menghadapi hal sulit dalam hidup di kemudian hari, sebab kebaikan Tuhan yang lalu akan menjadikan kita dan meyakini akan pertolongan ajaib dari Tuhan di saat tersulit dalam hidup. Kesulitan hidup yang ada jangan lantas membuat kita ingin mencari
jalan pintas yang terus ditawarkan dunia. Baik, kita masuk pada bagian refleksi. Dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, sudah dijelaskan tentang hal-hal yang harus ditinggalkan ketika kita menjadi bayi-bayi rohani atau menjadi orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Ketika sudah menjadi orang Kristen yang lahir baru di dalam Tuhan, maka akan terus bertumbuh menjadi orang yang dewasa dalam iman sampai memperoleh keselamatan itu. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini, kita juga terjebak dalam yang namanya dosa atau kejahatan, dan sangat sulit bagi kita untuk meninggalkan perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Misalnya, kita lihat orang yang mencuri, mereka akan sangat sulit untuk berhenti mencuri. Mereka akan terus-menerus melakukan hal ini tanpa sadar. Kita telah merugikan sesama kita, bahkan telah melanggar apa yang menjadi perintah atau kehendak Allah. Bahkan di kehidupan kita, masa kini juga seringkali kita menimbulkan rasa iri jika seseorang memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki. Hal ini seringkali membuat kita jatuh dalam dosa dan kita terlena dengan hal-hal duniawi. Firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 1 memberikan satu peringatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada masa kini untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk perbuatan yang jahat, baik yang dilakukan kepada sama kita maupun apa yang tidak berkenaan dengan kehendak Tuhan, serta bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang percaya hidup dan bertindak dalam lingkungan di mana tempat kita berada. Hal ini berarti bahwa kita harus lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjauhkan diri kita dari kejahatan dan dosa-dosa. Terkadang kita hanya memikirkan kebahagiaan kita sendiri dan merusak hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Namun, sebagai orang percaya tentu juga kita merindukan suatu relasi atau hubungan yang baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Nah, tentu hal ini dapat kita peroleh ketika kita berbuat baik dan menjauhi segala bentuk perbuatan jahat. Maka tentu hubungan kita dengan sesama kita semakin baik, dan tentunya kita juga membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai orang yang beriman. Tentunya dalam membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan terus mengalami suatu proses pembaharuan dari setiap perbuatan kita yang salah atau jahat menuju kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 2 memberikan gambaran seperti seorang bayi yang baru lahir, di mana kita harus memiliki suatu komitmen ketika kita dalam menjalani setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Seharusnya kita menunjukkan tingkah laku, pemikiran, dan perkataan yang baik kepada sesama kita, dan kita mau untuk tetap bertumbuh dengan iman kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kebaikan Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk untuk terjadi dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita manusia yang selalu melakukan hal yang jahat kepada sesama kita, bahkan kepada Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ini menjadi suatu refleksi bagi kita agar kita mau untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk perbuatan yang jahat atau dosa. Dan kita sebagai orang percaya mau untuk membangun suatu hubungan yang baik kepada sesama kita. Kita bahkan mau untuk terus bertumbuh dan mengalami suatu proses perubahan di dalam Tuhan dengan tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mampu untuk mengalami suatu kelahiran baru di dalam Kristus dengan meninggalkan segala perbuatan jahat yang kita lakukan. Kita masuk pada bagian penutup. Berdasarkan pembahasan pada bab 1, 2, dan 3, maka pada bagian ini penulis dapat menyimpulkan dan memberikan usul saran sebagai berikut. Kesimpulan, surat 1 Petrus merupakan surat am atau Katolik. Surat ini merupakan surat dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada seluruh jemaat Kristen yang terpencar ke seluruh dunia. Diperkirakan surat ini ditulis antara tahun 70 sampai 100 Masehi di Babylon. Surat ini ditulis ketika penindasan terjadi. Maksud dari surat 1 Petrus yaitu untuk menguatkan iman para pembacanya yang sedang merasakan tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Selain menguatkan iman para pembaca yang sedang mengalami kesukaran, penulis surat 1 Petrus ini supaya mereka hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang Kristen berada dalam berbagai pencobaan yang ada, membuat orang Kristen harus tetap mempertahankan iman kepada Tuhan.
bertumbuh sampai terus mendapatkan keselamatan itu, walau begitu banyak sekali proses kehidupan yang dilalui. Hidup baru merupakan bagian hidup dari orang Kristen yang sejati, yang meninggalkan akan kehidupan lamanya dan memilih untuk lahir baru sebagai bayi rohani di dalam Tuhan. Kelahiran baru merupakan karya Allah di dalam Yesus melalui penebusan yang memperbaharui orang percaya, sehingga dia dapat lebih mengembangkan karakternya. Oleh karena Yesus, manusia telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sehingga manusia dapat percaya kepada Allah, serta memilih iman dan pengharapan yang tertuju kepada Allah. Petrus mengaitkan tindakan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas pada jemaat penerima suratnya dengan karya penebusan Kristus. Itu dapat kita lihat dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Sehingga jemaat harus lebih sungguh-sungguh dalam mengamalkan kasih persaudaraan karena mereka telah dilahirkan kembali. Firman Tuhan adalah makanan rohani orang percaya yang murni tanpa dicampuri apapun. Anugerah dan kemurahan Allah yang telah diterima oleh manusia bagaikan bayi-bayi yang baru lahir dan selalu menginginkan akan air susu yang murni. Jadi susu yang Allah beri minum kepada anak-anaknya yang baru lahir adalah firman yang disampaikannya kepada mereka. Susu itu enak sehingga mereka harus minum yang banyak, dan seperti itulah manusia membutuhkan firman Tuhan yang lebih banyak setiap harinya. Kelahiran kembali orang Kristen terjadi karena kehendak dan tindakan Allah sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang manusia peroleh melalui kelahiran fisiknya. Dengan kata lain, kelahiran baru itu adalah karya Roh Kudus. Ini terjadi dalam diri seseorang bukan karena usahanya sendiri, melainkan saat dia menyerahkan dirinya untuk dikuasai dan diperbarui oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Kelahiran kembali terjadi lewat firman kebenaran. Dapat kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 dan pertama Petrus pasal 1 ayat 23. Pada mulanya firman Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu di dalamnya. Allah berfirman dan kekacauan balauan pun menjadi sebuah dunia yang dilengkapi dengan kehidupan. Firman Allah yang kreatif dan Yesus Kristus ini lah yang membawa kelahiran kembali dan kehidupan manusia. Ketika seseorang dilahirkan kembali, ia meninggalkan akan perbuatan lamanya dan memakan makanan rohani setiap harinya sampai ia bertumbuh ke arah keselamatan. Kita masuk pada bagian usul dan saran. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah tempat seseorang dilahirkan dan kemudian bertumbuh dalam pengenalan iman akan Tuhan. Dalam keluarga terdapat nilai-nilai yang berperan penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting untuk terus membimbing dan mengajarkan seseorang untuk bertumbuh di dalam iman dan meninggalkan kehidupan yang lama, kemudian masuk ke dalam kehidupan yang baru, agar terus bertumbuh sampai kepada keselamatan. Kelahiran baru juga terjadi ketika keluarga membantu dan mendukung seseorang untuk terus bertumbuh dan tidak kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan kejahatan. Kita masuk pada bagian pendeta, gemit. Pendeta adalah seorang pelayan yang ditugaskan untuk melayani Tuhan di dalam gereja dengan teladan yang dapat dicontohi oleh para jemaat yang dipimpin. Dalam tugas pelayanannya, pendeta memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, terkhususnya anggota jemaat di wilayah pelayanannya. Selain daripada itu, seorang pendeta juga perlu memberi pemahaman kepada jemaat tentang arti kelahiran baru, dan juga hal apa saja yang harus ditinggalkan oleh seseorang ketika telah masuk ke kehidupan yang baru. Pendeta memiliki peran terhadap pertumbuhan iman seseorang karena pendeta memiliki pemahaman teologis yang baik mengenai kelahiran baru. Hal-hal apa saja yang akan kita terima ketika menjadi seseorang yang lahir baru di dalam Kristus juga harus dijelaskan dengan baik oleh pendeta. Sedangkan pada fakultas teologi adalah tempat seorang calon pendeta dibentuk dan bertumbuh menjadi seorang pelayan. Menjadi pendeta bukanlah hakim yang tugasnya menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, fakultas teologi perlu membekali para mahasiswa agar kelak di jemaat mereka dapat mengajarkan sikap hidup yang baik. Ketika sudah lahir baru di dalam Tuhan, seorang mahasiswa teologi mesti menjadi teladan dalam meninggalkan kehidupan yang lama, agar orang lain juga bertumbuh kepada keselamatan. Untuk fakultas teologi juga perlu membekali para mahasiswa dalam iman dan terus bertumbuh di jalan yang benar, agar tidak kembali ke kehidupan yang lama. Sekian hasil presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.